Hai Buluk Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita film bergenre thriller komedi yang memiliki alur yang sangat rumit. Judulnya Veraki. Film yang rilis pada 13 November 2020 ini disutradarai Christopher Landon dan diperankan oleh Catherine Newton, Vince Vaughn, Alan Ruck dan Kathy Fineran. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, kalian klik dulu subscribe dan lonceng notifikasinya ya, biar Mince makin semangat membuat ringkasan cerita-cerita film seru lainnya. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Cerita dimulai dari 4 orang anak remaja yang lagi asik berkencan sambil ngomongin soal penjagal Blissfield. Mereka adalah Ginny, Isaac, Sandra dan Evan. Saat lagi asik ngomongin soal si penjagal, Isaac nggak sengaja menumpahkan minumannya ke pacarnya yang bernama Sandra. Sandra pun masuk ke dalam rumah Ginny untuk membersihkan pakaiannya. Isaac pun lalu mengikutinya. Sesampainya di dalam rumah, Isaac bukannya nyusul Sandra ke kamar mandi, tapi malah melihat barang-barang unik dan antik yang ada di dalam rumah. Karena penasaran, Isaac pun lalu masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Di sana Isaac menemukan rak berisi beberapa botol minuman anggur. Isaac pun lalu mengambil salah satunya. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Isaac kaget hingga membuat botol yang dipegangnya jatuh dan pecah di lantai. Isaac pun lalu mau membersihkannya. Namun tiba-tiba muncul seorang misterius yang kemudian membunuh Isaac dengan cara yang sadis. Sandra yang lagi di kamar mandi jadi heran mendengar suara gaduh. Sandra pun mau beranjak ke arah suara. Namun tiba-tiba orang misterius muncul dan langsung membunuhnya dengan cara yang tak kalah sadisnya saat membunuh Isaac. Evan dan Ginny yang lagi bercocok tanam tidak tahu apa yang terjadi sama kedua temannya. Tak lama orang misterius pun datang menemui mereka dan langsung membunuh Evan. Ginny pun jadi shock dan langsung lari ke dalam rumah. Sembunyi di dalam lemari. Orang misterius pun jadi kehilangan Ginny. Namun bodohnya Ginny malah keluar dari lemari. Orang misterius itu pun lalu membunuh Ginny dengan tombak yang masih menempel di dinding rumah. Setelah membunuh korbannya, orang misterius itu pun lalu membuka topengnya dan melihat sebuah pisau antik yang bercahaya merah. Tak lama orang tua Ginny pulang ke rumah. Orang tua Ginny pun jadi histeris begitu tahu Ginny sudah tewas dan pisau antik yang ada di rumahnya sudah raib. Cerita pun lalu beralih ke Millie, seorang gadis cantik yang baru bangun dari tidurnya. Millie tinggal bersama ibunya yang bernama Corel dan kakaknya yang bernama Charlene. Millie pun lalu dijemput temannya yang bernama Naila dan temannya yang kemayu bernama Joshua. Mereka pun lalu berangkat sekolah. Namun sesampainya di sekolah Millie dianggap sebagai cewek culun dan selalu dibully. Bahkan di dalam kelas pun Millie diperlakukan tidak baik oleh salah satu gurunya yang bernama Bernardi. Namun Millie tidak pernah menghiraukannya karena saat itu dia duduk di samping pria yang sangat disukainya, yaitu seorang pria tampan bernama Booker. Suatu ketika semua siswa mendapat pesan masuk di HP-nya tentang pembunuhan berantai yang terjadi. Semua siswa lalu mengaitkan pesan itu dengan kisah horor penjagal Blissfield. Nama penjagal sadis itu kita sebut aja Bang Jagal. Walaupun sudah mendapat pesan pemberitahuan dari kepolisian, para siswa yang emang masih berjiwa muda tidak merasa takut. Mereka tetap mengadakan pertandingan football hingga malam hari. Millie yang saat itu menjadi maskot pertandingan terpaksa nunggu di sana hingga larut malam karena ibunya ketiduran dan lupa untuk menjemputnya. Apeknya saat kakaknya menelepon, HP Millie malah kehabisan baterai. Millie pun jadi bete. Tak lama Millie melihat seorang pria bertopeng dengan pisau di tangan menghampirinya. Pria bertopeng itu tak lain adalah Bang Jagal. Millie pun jadi ketakutan dan langsung lari ke arah stadion. Namun Bang Jagal berhasil mengejar dan menangkapnya. Bang Jagal pun lalu mau membunuh Millie.
Namun saat itu pisaunya bersinar dan stadion pun tiba-tiba berubah menjadi bangunan yang sangat kuno. Dan entah kenapa tiba-tiba Bang Jagal ngerasain luka yang dirasakan Mili. Bang Jagal jadi heran. Saat itu Charlene muncul dan langsung menyelamatkan adiknya. Bang Jagal jadi cemas dan langsung kabur. Pisau dan topeng Bang Jagal yang tertinggal di TKP lalu diambil sama pihak kepolisian. Sementara Mili yang sudah diobati lalu pulang ke rumahnya. Keanehan pun kembali terjadi. Mili yang sudah terlelap tidur tiba-tiba bermimpi buruk dan mendengar kata Ladola yang tak lain nama pisau yang menusuknya. Besoknya ketika bangun Mili bertingkah tidak seperti biasanya. Mili mengacuhkan panggilan ibunya dan ketika bercermin malah meraba-raba tubuhnya sendiri. Di tempat lainnya Bang Jagal yang tidur di sebuah gudang tak terpakai terbangun dari tidurnya. Bang Jagal pun jadi histeris begitu melihat wajahnya di cermin. Semua itu tak lain karena tubuh mereka sudah tertukar. Di mana Mili ada? Di tubuh Bang Jagal sementara Bang Jagal ada di dalam tubuhnya Mili. Mili pun jadi panik menyadari tubuhnya sudah tertukar sama Bang Jagal. Mili lalu menemui satu persatu orang yang dikenalnya. Namun karena Mili berada di tubuh pembunuh keji, semua orang yang ditemuinya jadi ketakutan. Mili pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke sekolah. Mili pun mandi di kamar mandi sekolah. Sementara Bang Jagal yang ada di tubuh Mili lalu merubah Mili yang sebelumnya cuma gadis culun menjadi gadis seksi yang mempunyai nafsu membunuh yang sangat brutal. Bahkan saat ketemu dengan Rile, orang yang sering ngebulinya, Bang Jagal yang ada di dalam tubuh Mili pun langsung berniat untuk membunuhnya. Suatu ketika Rile tidak sengaja melihat Mili dengan tubuhnya Bang Jagal lagi mandi di kamar mandi sekolah. Rile tentu saja kaget dan langsung pergi. Namun Rile malah ketemu Bang Jagal yang kemudian menyuruhnya masuk ke dalam lemari pendingin. Tak lama Mili yang sudah selesai mandi menemukan Mili di dalam lemari pendingin. Mili pun jadi syok dan sadar jika Bang Jagal sudah menggunakan tubuhnya berbuat jahat. Mili pun lalu pergi menemui sahabat-sahabatnya di tempat mereka biasanya berkumpul. Namun sahabat-sahabat Mili malah ketakutan dan langsung kabur karena mengira Mili adalah si penjagal sadis. Mili pun lalu mengejar sambil kemudian berusaha memberikan penjelasan. Namun Naila dan Joshua yang mengira akan dibunuh Bang Jagal lalu dengan alat-alat seadanya lalu berusaha menghajar Mili. Namun Mili yang ada di dalam tubuh Bang Jagal dapat dengan mudah menjatuhkan kedua sahabatnya itu. Mili pun lalu melakukan tarian aneh, tarian yang menjadi maskot tim footballnya. Naila dan Joshua pun akhirnya percaya kalau laki-laki kekar itu adalah Mili yang jiwanya sudah tertukar. Setelah mendapatkan kepercayaan Naila dan Joshua, Mili pun lalu menceritakan yang terjadi pada dirinya, terutama soal mimpinya yang selalu mendengar kata Ladola. Joshua pun lalu mencari kata itu di internet dan menemukan sebuah gambar pisau yang sama dengan pisau yang digunakan Bang Jagal saat mau membunuh Mili. Dari penjelasan yang ada, pisau itu ternyata pisau milik suku Aztec yang digunakan untuk penumbalan manusia. Namun pisau itu ternyata memiliki kutukan yang sangat aneh. Di mana kalau orang yang ditusuk sama pisau itu tidak terbunuh, maka jiwa orang yang mau membunuh dan dibunuh akan tertukar. Penukaran jiwa itu akan permanen selama 24 jam. Dan satu-satunya cara menukarkan kembali jiwa mereka yang tertukar hanya dengan cara menusukkan kembali pisau itu. Cerita lalu beralih ke Bang Jagal yang ada di dalam tubuh Mili. Bang Jagal pun masuk ke dalam kelas dan lagi-lagi malah dibuli sama gurunya. Bang Jagal karuan jadi geram. Setelah pelajaran selesai, Bang Jagal pun lalu menemui gurunya yang lagi sendiri. Bang Jagal memakai kacamata dan baju pelindung sambil kemudian menghidupkan gergaji mesin yang ada di ruangan prakteknya. Bernadi tentu saja jadi heran. Namun Bang Jagal lalu mau menusuk Bernardi dengan obeng. Namun Bernardi berhasil mencegahnya. Perkelahian terjadi. Bernardi yang tidak mengetahui kalau yang ada di tubuh Mili adalah Bang Jagal lalu pergi meninggalkannya.
Bang Jagal pun lalu kembali menyerangnya dan dengan sadisnya lalu membelah tubuh Bernardi dengan gergaji mesin. Bang Jagal pun lalu keluar dari ruang prakteknya tanpa dicurigai. Namun tak lama Mili, Naila dan Joshua muncul. Bang Jagal pun jadi cemas dan langsung pura-pura jadi Mili sambil teriak-teriak minta tolong. Polisi yang ada di sana pun muncul. Mili, Naila dan Joshua pun jadi cemas dan langsung kabur. Polisi pun lalu mengejarnya. Mili, Naila dan Joshua lalu sembunyi di sebuah supermarket dan menyembunyikan Mili di ruang ganti. Naila pun lalu memberikan Mili sebuah topeng agar bisa menyembunyikan wajah Bang Jagal. Setelah ngerasa aman, mereka pun kembali ke mobil dan melihat status temannya kalau Bang Jagal lagi berkumpul sama para cowok nyebelin yang selama ini ngebully Mili. Dalam perkumpulan itu Bang Jagal mulai menjalankan rencana kejinya, yaitu menyuruh para cowok nyebelin itu mengadakan pesta di gudang rumahnya yang bertujuan untuk membunuhnya. Para cowok nyebelin itu yang emang tergoda sama keseksian Mili langsung menerima ajakan Mili. Kecuali Boker yang merasa curiga ada yang aneh dengan Mili. Mili lalu masuk ke wahana rumah hantu. Boker yang ngerasa ada yang aneh diam-diam mengikutinya. Namun sesampainya di dalam, Bang Jagal tiba-tiba muncul di belakangnya. Bang Jagal pun lalu mau membunuh Boker dengan pisau yang ada di tangannya. Untungnya saat itu Mili muncul bersama Naila dan Joshua. Mili pun lalu menghajar Bang Jagal hingga pingsan. Boker pun jadi ketakutan dan langsung kabur. Namun Mili dengan badan besarnya Bang Jagal lalu mendorong Boker. Akibatnya Boker pun jadi pingsan. Singkat cerita Mili, Naila dan Joshua yang sudah berhasil menangkap Bang Jagal lalu membawanya ke rumah Joshua dan langsung mengikat tangannya. Di saat yang sama Boker siuman. Mili pun lalu memberikan penjelasan jika dia adalah Mili yang tubuhnya ketukar sama Bang Jagal. Boker tentu saja tidak percaya. Mili pun lalu membacakan puisi yang pernah dibuatnya untuk Boker. Boker pun akhirnya percaya kalau pria kekar di depannya adalah Mili. Setelah Boker percaya, Mili, Naila dan Joshua pun lalu membuat sebuah rencana. Dan karena waktu tinggal beberapa jam lagi, mereka pun lalu pergi ke kantor polisi untuk mengambil pisau Ladola. Sedangkan Joshua ditugaskan untuk menjaga Bang Jagal yang masih terikat di rumahnya. Naila yang sudah berada di kantor polisi lalu menemui Charlene dan bilang jika Bang Jagal sudah ada di belakang kantor polisi. Charlene pun lalu pergi untuk menemui Bang Jagal. Naila pun lalu menggunakan momen itu untuk mengambil pisau Ladola. Namun tiba-tiba ibunya Joshua datang. Ibunya Joshua tentu saja kaget melihat tubuh Mili yang terikat. Ibunya Joshua pun lalu mau membukanya. Joshua pun lalu mencegahnya. Namun Bang Jagal tiba-tiba berhasil membuka ikatannya. Bang Jagal pun lalu mau membunuh keduanya. Joshua dan ibunya jadi ketakutan dan langsung lari ke dalam kamar. Joshua pun menelepon Naila dan memberitahu apa yang terjadi. Namun saat Naila menerima telepon Joshua, Charlene tiba-tiba muncul dan melihat Naila membawa barang bukti yang sudah diamankan polisi. Charlene pun memaksa Naila untuk meletakkan pisau itu. Naila pun lalu meletakkan pisau di lantai. Bang Jagal yang masih ada di tubuh Mili tiba-tiba saja muncul. Mengetahui Bang Jagal ada di sana, Mili dan Boker yang menunggu di dalam mobil memutuskan untuk masuk ke dalam kantor polisi. Namun Mili malah membuat Charlene kaget dan langsung melepas tembakan. Bang Jagal pun menggunakan momen itu buat mengambil pisau dan langsung kabur menggunakan mobil polisi. Sementara Mili yang ada di tubuh Bang Jagal malah ditodongkan pistol oleh kakaknya sendiri. Namun Mili nggak mau menyerah. Mili pun lalu menggunakan tubuh besarnya buat melawan Charlene dan memasukkan Charlene ke dalam penjara. Mili, Naila, Boker dan Joshua pun lalu mengejar Bang Jagal yang akan mengadakan pesta bersama teman-temannya mereka. Sesampainya di sana karena waktu Mili tinggal 13 menit lagi,
Booker pun lalu memberikan jam miliknya yang sudah dipasangin alarm ke Millie. Mereka pun lalu berpencar mencari Bang Jagal. Namun telat. Bang Jagal ternyata sudah ketemu dengan 3 orang temannya Millie yang ingin memperkosanya. Tanpa basa-basi, Bang Jagal pun membunuh mereka satu persatu dan meninggalkan mereka dengan kondisi tubuh yang sudah terpotong-potong. Di tempat lainnya Joshua tanya sama seseorang yang ditemuinya. Namun Bang Jagal tiba-tiba saja muncul dan langsung membunuhnya. Joshua pun langsung teriak histeris. Millie pun lalu datang dan pertarungan antara Millie dan Bang Jagal pun akhirnya terjadi. Dalam pertarungan itu Bang Jagal berhasil melukai kakinya Millie. Namun Millie yang berada di tubuh kekarnya Bang Jagal berhasil memojokkan Bang Jagal. Namun apaknya polisi tiba-tiba muncul dan langsung menembak kakinya Millie. Bang Jagal pun lalu menggunakan momen itu buat mengambil pisau dan langsung kabur. Millie pun karuan jadi geram. Millie lalu menghajar polisi dan kemudian bergegas mengejar Bang Jagal. Namun karena kakinya terluka, Millie tidak bisa mengejar Bang Jagal. Untungnya Naila, Booker dan Joshua lalu ikut membantu. Mereka lalu menangkap Bang Jagal dan menjatuhkan Bang Jagal. Millie pun lalu mengambil pisau dan mau menusukkannya ke tubuh Bang Jagal. Namun saat itu alarm jam di tangan Millie bunyi, menandakan waktu 24 jam untuk menukarkan kembali. Tubuhnya sudah berakhir. Millie pun jadi kecewa dan sedih karena kutukan yang menimpanya akan menjadi permanen. Namun tiba-tiba Millie teringat ucapan Booker yang bilang selalu mempercepat jamnya 5 menit lebih awal. Millie pun tercekat dan dengan cepat lalu menusukkan pisau itu ke tubuhnya. Saat itu juga jiwa mereka akhirnya kembali ke tubuhnya masing-masing. Di saat yang sama polisi bermunculan sambil menodongkan pistolnya. Mereka pun lalu menembak Bang Jagal yang sudah kembali ke tubuh aslinya. Bang Jagal akhirnya ditangkap. Pisau Ladola pun akhirnya kembali diamankan sebagai barang bukti. Sementara itu Millie yang jiwanya sudah kembali ke tubuh aslinya jadi semakin dekat dengan Booker. Namun semua belum berakhir karena Bang Jagal yang lagi dibawa pakai ambulans berhasil kabur. Bang Jagal lalu ke rumah Millie dan langsung menyandera Millie. Charlene pun jadi cemas dan mau menembak Bang Jagal. Namun gagal karena peluru pistolnya ternyata sudah diambil sama Bang Jagal. Charlene pun jadi kebingungan. Sementara Millie jadi ketakutan. Untungnya tak lama ibunya Millie muncul dan langsung menghajar kepala Bang Jagal. Bang Jagal karuan jadi geram dan mau membunuh Millie, Charlene dan juga ibunya. Namun Millie akhirnya berhasil menendang kemaluan Bang Jagal. Mereka pun lalu ramai-ramai mengeroyok Bang Jagal. Puncaknya Millie menusuk Bang Jagal. Bang Jagal pun akhirnya tewas. Millie pun tersenyum puas karena sudah berhasil menuntaskan dendamnya. Dan film pun akhirnya tamat. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain jadi penonton yang baik hati, tidak sombong dan pastinya tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Bye.